kurang semangat nih, gimana? Kita coba lagi nih ya. Selamat sore semuanya. Ada yang sampai diskusi di luar sore ini. Sore semuanya. Semuanya Kita kenalan dulu. Oke. Pertama, di sini rekan saya dan juga besok ya Besok akan kita tunggu kehadirannya. tentunya kejuaraannya sebelum kita lanjut kayaknya enak kalau kita lancar kalau kita berdoa mulai kali ini eksplorasi film bertema Bisa semua ya. udah ada nih masih ada ibu cantik nih, ada siapa Nila? Ada siapa ya? Masih ada 15 menit sebelum setengah 6 nanti kita bisa tutup. Monggo yang mau bertanya Mas Pan. Silakan. Sebentar ya Dek ya, urut tuh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sangat terima kasih atas kehadiran sang sutradara Pak Dewi yang sudi mampir ke Temanggung, kota yang membingungkan, kota yang kecil sampai kemudian terexplore kan sebagai kota teroris ya Mbak Dewi. Kalau ada orang nyebut Temanggung itu asumsinya orang itu kota teroris itu dulu Pak. Jadi ketika itulah kemudian saya melakukan kreatif, dia buka situs Temanggung itu munculnya gaduh-gaduh, sehingga saya berhasil sampai sekarang ini rutin bikin video sampai itu sampai ribuan video sudah saya buat di YouTube. Artinya saya supportnya televisi swasta berusaha mengglobalkan Temanggung ini untuk bisa diakses kemana-mana, sebab obsesi kami kalau Pak Huda gawe televisi swasta atau tuntutan baru akan direspon besok tahun 2016-17. Ini Pak Kirawan sudah memberikan sinyal. Menarik sekali kalau tadi ada bahasa syukur orang-orang yang ada di metropolis sana yang sering bikin film itu studi mampir terus ke Temanggung dan mengadakan event sederhana seperti ini. Cara sehat untuk berbagi ya. Soalnya saya sendiri orang nekat, Mas. Saudara saya itu tidak mengenyam pendidikan akademis tentang televisi maupun perfilman enggak. Saya cuma nekat mau tidak ingin kalah sama tukang mancing yang edan gitu. Tukang mancing itu saya lihat kok gendeng, beli ikan sendiri, templung kayak berumbal sendiri, pancing sendiri gitu loh. Itu kan ternyata ada terapi di dalamnya untuk merepres. Nah saya juga begitu, saya beli kamera sendiri, bikin film sendiri, libat sendiri, saya unggah ke YouTube, ditonton orang-orang, sehingga saya mengatakan meskipun bedanya saya dengan tukang mancing ada, kalau tukang mancing itu saya kurang lagi. Ini yang saya lakukan, sehingga saya sangat apa ya, sangat memperhatikan apa yang selalu disampaikan orang-orang yang sudah berhasil untuk membidangi masalah perfilman, seperti Mas Kris, Bapak Mas yang datang ke sini juga sangat-sangat saya perhatikan. Lagi untuk apa-apa saya memang bikin kamera bersama anak saya untuk apa yang jenengan tadi disampaikan itu saya suka untuk saya kaji lagi bersama keluarga. Ada hal yang sangat menjadi kendala krusial Mas di sini. Anak-anak atau teman-teman ini bikin film itu munculnya ketika ada festival film. Kalau nggak ada festival jarang bikin film. Dan yang jadi problem itu ketika film jadi mau dikemanakan. Ini jadi pertanyaan. Sehingga film saya menyimpan dokumen film anak-anak atau teman-teman yang ada di Temanggung ini beberapa tahun yang lalu sampai berikutnya ketika ada lomba-lomba film hanya yang terakhir kemarin 2014 belum Mas Kris. Saya harapkan nanti setelah selesai ini saya juga kepingin punya film yang sudah dikumpulkan oleh Mas Kris, sehingga nanti saya akan ulang lagi. Saya memang selalu menyelenggarakan acara kasihan yang orang gaya film habis minimal paling tidak 3 jutaan, walaupun di pasaran kecil budgetnya kok orang-orang sendiri gitu. Sehingga saya mengadakan acara kecil-kecilan keliling kampung muter film orang-orang Temanggung. Ini saya lakukan terus, sehingga saya hanya mengatakan film sosial.
problem yang menjadi dasar mungkin terus saya sampaikan kepada Mbak Dewi sama Mas Rifansah. Jadi saya melihat dua tokoh ini di sini kan bikin film ada timbal balik. Dengan acting sampai sedetail itu, Mas sutradara sampai rencana begitu sebab ada timbal balik, dapat honor dari produser kan begitu. Sini jangankan cari produser, nggak ada, ya Mas, nggak ada. Saya sangat berharap Mbak, kalau momen hari ini, momen saat ini, tahun 2015 festival film ini, film yang dipandang sangat bagus. Syukur Mas sutradara tertarik sehingga dimaksimalkan. Ini jadi menarik, cuma mungkin gambarnya kurang, alatnya kurang, tak gawile gitu. Sehingga ketika film ini dengan judul yang sama atau ceritanya alurnya hampir sama dengan mengambil hasil dari karya ini sangat terima kasih Mas. Orang kayak horor apa-apa nih, deloki, wah ini film aku sing biar kayak festival. Kalau Pak Irfan diolah lagi menjadi sing Melayu dan sinema kan gitu. Setuju nggak Mas? Setuju. Orang kayak orang ada apa-apa. Dia seneng Mas. Ini juga akan membalik terus. Saya tidak tahu persis apakah hari ini temanya kan mengeksplorasi kelas film lokal. Tapi jangan mandek di sini. Walaupun Mbak Dewi sama Mas Irfan ini bukan produser ya, bukan. Tapi kira-kira memungkinkan nggak? Pertanyaan saya. Film anak-anak atau film yang sudah berhasil di festival kali ini memungkinkan nggak dilirik oleh produser yang ada di Jakarta? Kira-kira memungkinkan nggak ya? Kan sudah lihat, aku malah belum Mas Kris. Itu kira-kira bisa nggak? Ini sangat membanggakan. Bahkan saya pribadi, ono wong Temanggung iso dadi bintang film siji wis saya sangat terima kasih. Seneng lah. Kok jamane kok pirang-pirang ya dadi bintang film. Ini harapan Mbak, saya kan mimpi bisa Temanggung ini filmnya ono sing tekan ndi. Nah, ini akhirnya saya tanyakan untuk bisa sampai kepada film-film meskipun film pendek itu sampai ke sinema, ke Cineplex. Itu caranya, niatnya bagaimana itu sebetulnya? Apakah harus nyewa gedung-gedung sinema dengan budget sekian atau ada alur memungkinkan? Bisa ini film ini diulang kembali untuk disinemakan sehingga saya memandang sejak saya dulu mengadakan festival saya itu nangis Mbak. Kenapa? Saya melihat ternyata antusias anak-anak pelajar Temanggung. Dulu saya hanya menggunakan pelajar, festival film pelajar tanggal 25 ya Pak Di. Sehingga saya menobatkan tanggal 25 November hari kebangkitan perfilman Temanggung. Itu hari kebangkitan. Harapan saya memang nantinya ke depan juga termasuk di dinas pariwisata kebudayaan ini ada sub lagi Mas Didi tentang perfilman kan belum ada, meskipun alurnya saya nggak tahu persis berlokasinya, tapi setiap ada event kegiatan lomba festival film Jawa Tengah Temanggung nggak pernah ngirim. Nek kemenangan aku gak iso ngirim. Sebab apa? Di dinas itu tidak ada biro yang menangani perfilman. Sehingga kita ada informasi festival film Jawa Tengah atau nasional sampai ke Temanggung ini dinas bingung. Kayaknya kayak kesoparan langsung bidangi banyak kadang-kadang saya sok nyumut saya bisa mengakses. Tahun ini sebetulnya ada, tapi juga tidak bisa diakses ketika Jawa Tengah. Ini harapan-harapan seperti mimpi-mimpi ini saya ingin tahu bagaimana pengalaman kalian Bapak Mas dan Mbak Day yang berdua di dunia perfilman. Bagaimana kalau supaya orang-orang Temanggung yang sudah suka bikin film itu bisa mengoptimalkan kembali. Kalau tadi kan hanya bicara teknis, acting dan sebagainya. Oke lah, mereka bisa berakting, bisa melengkapi dengan alat-alatnya. Terus kemudian cara masaknya itu loh, balik dulu. Ya betul. Ini bisa film ini ditonton di gedung bioskop. Ternyata manajemen ini
manajemen perfilman kami blank semuanya. Nah, harapan saya moga-moga sedikit dengan film ini, saya berharap Mas Kris selaku panitia, mohon maaf Mas Kris, film nanti kalau sudah selesai diuji dapat juara, saya kepengen diunggah ke YouTube semuanya. Sudah, malah sudah. Kalau boleh diakses lebih jauh lagi sampai ada Mas Kris mungkin hubungan ke Australia atau sekarang ada, saya melihat orang Temanggung kok filmnya nang Australia kok parah banget sih, nonton sampai kemarin diundang ke Australia. Padahal saya lihat filmnya tek karo garapannya Mas di sini bagus yang di sini. Saya tahu caranya tak usut kok usut ke Australia, dia sopo sih ngejebule wartawan yang bikin film itu. Nah, wartawan kan channelnya bilang sampean kan di channel ya mandek blek nang kono wae, kadang ditonton nang sekolahane selesai gitu. Terakhir saya sangat tertarik dengan film, meskipun menurut saya filmnya nggak pada mutu, tetapi penonton di YouTube sampai jutaan, sampai 6 juta lebih. Kan rekornya kalau film nasional aja melebihi itu, bikinan Temanggung di Lemah SMP 5. Ini kok bisa sampai ke sana sudah tidak tahu, tapi gimana caranya Mas Kris nanti, bagaimana kalau bisa kita itu bisa sampai ke sana. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Menurut saya Mas, karena apa-apa saya hobi bikin film tadi sebagai utama, saya nggak punya basic akademis, tapi saya bisa bikin film. Bahkan film pertama saya itu durasi panjang Mas Irfan, itu Misteri Pocong Temanggung di YouTube itu Bu. Nek mau dilihat monggo Bu, film desa itu. Tapi pemainnya nggak ada saya bayar. Bahkan patungan, urunan gawe film. Larang ono kan nang dunia perfilman kok masing bayar kok lemai gitu. Ini terjadi Mas di Temanggung seperti itu rata-rata. Saya yakin ini yang bikin film ini juga patungan, ya Mas. Orang dibayar, tapi justru membayar agak berbeda. Ketika kita bicara dengan yang sudah berpengalaman, nah, harapan kami Mbak sama Mas itu ada kiat-kiat yang memungkinkan ini teman-teman sekolah ini praketono diuji Mbak, nggak perlu jajal dicambil jadi bintang pembantu Mas Irfan, Mbak. Jadi tadi juga ini isu diantara kami ini harus salah satu diuji jadi bintang pembantu, wah bayar apa mau siang ya Mas? Itu mungkin Mas saudara itu saja yang disampaikan. Mohon maaf kalau kurangnya Mas Rid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk energinya. Sebenarnya yang disampaikan tadi itu semuanya itu yang saya alami. Saya juga bukan membuat film yang langsung dibayar. Saya dari tumbuh dari kota yang nggak ada film sama sekali. Dan waktu saya bilang saya mau jadi sutradara, teman-teman saya tuh menganggap saya gila, menganggap saya nggak mungkin. Waktu itu Jogja belum ada sama sekali film, bioskop juga waktu itu nggak ada. Saya dari kecil dilarang ke bioskop sama bapak saya karena bioskop itu maksiat, tempat maksiat. Kamera juga zaman itu juga nggak ada. Kalau ngomongin mau bikin film patungan, saya uang pun nggak ada. Jadi kita itu dulu kalau bikin film pendek, saya bawa beras, teman saya bawa bumbunya, kita masak. Jadi sebenarnya justru itu yang tidak dimiliki teman-teman industri itu, energi, dan kalian punya, dan saya waktu itu punya. Jadi sebenarnya yang tadi disampaikan itu kalau dari saya itu yang saya alami. Sampai saya mulai membuat film itu tahun 99. Di saat memang kondisinya Jogja itu persis seperti sekarang ini. Gak ada kantor sinema, tapi orang ada 70 lebih komunitas lebih yang juga ya senang aja membuat film. Dan memang ya kita membuat film karena memang ada wadahnya. Pada waktu itu festival membuat film. Tapi parah lagi, film pendek saya diputar di festival, dilempari sepatu, dilempari karena memang jelek banget.
Tapi kemudian mungkin bedanya saya cari film yang bagus itu kayak apa. Saya cari film, kalau film saya dianggap jelek, yang bagus itu yang kayak apa. Saya mau buat yang seperti itu. Saya mau kayak apa ya, justru semangat perlawanan yang saya rasakan sekarang ini itu yang dulu saya pakai. Lawan saya siapa misalnya. Nah, tentu saja setelah membuat film seperti ini yang dulu juga saya lakukan, sama aja juga apa, yang penting itu ya kemudian film itu harus ditonton, dan cara nontonnya jangan sampai terus kemudian film harus bioskop apa. Salah besar kalau misalnya kita membuat film pendek kayak gini mau ditontonnya di bioskop, karena itu kalau ibaratnya bioskop toko, dagangannya ini nggak cocok untuk tokonya, itu harus bikin toko sendiri agar bisa diakses. Kalau dulu saya pada saat buat film pendek, saya nggak membawa film saya dan itu nggak, saya setiap ketemu orang ke kos-kosan teman saya tontonin terus gitu, sampai sekarang juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, semangat kayak gini yang saya rasakan dulu. Jadi apa ya, justru poinnya sekarang adalah kalau memang kita percaya diri untuk menunjukkan apa yang telah kita buat, apalagi sekarang ada YouTube, zaman itu belum ada YouTube, ya memang harus dimunculkan, istilahnya harus dimunculkan. Nah, kalau saya dulu adalah yang kemudian saya cari itu, kalau misalnya film kita kenapa nggak ditonton, film kita itu saya harus tahu film yang bagus itu seperti apa. Karena film itu tidak bisa cuma asik sendiri di komunitasnya. Sebagai pembuat film, sebenarnya kita nggak boleh se-egois itu. Yang saya harus tahu adalah film terbaik sekarang seperti apa, film pendek terbaik sekarang seperti apa. Harus dicari. Karena itu tujuan kita untuk mengalahkan film-film itu. Dulu saat film saya dilempari, saat film saya dicacat, saya cari itu. Nah, misalnya pada saat itu, sekarang kalau misalnya ada festival, ada banyak festival di Indonesia. Jadi jangan hanya di festival Temanggung, ada XX1 Film Festival. Di Jakarta ada festival film pendek, di Jogja ada setiap Desember. Jadi di situ kemudian kita bisa lihat, kita bisa ikut sertakan film kita. Misalnya kita ikut, nggak diterima, kita cari film yang diterima itu seperti apa. Kalau dulu saya nggak punya biaya untuk ke Jakarta, akhirnya kita mencari pinjaman bareng-bareng biar paling nggak satu orang bisa berangkat ke sana. Akhirnya salah satu orang berangkat ke sana. Terus tiba-tiba dia pulang, dia cerita, ternyata film bagus tuh seperti ini. Yang menang di sana tuh kayak gini. Ada anak dulu ya, ini tahun 99. Oh, film pendek, waktu itu kita bikin film pendek ngawur jelek banget karena kita nggak tahu referensinya. Terus tiba-tiba teman yang kita biayai berangkat bareng-bareng itu pulang, dia cerita, oh film pendek yang menang itu ada anak SMA belajar di kelas terus ketiduran, terus tiba-tiba dia kebangun, sudah jam 5 kurang, dia lari gitu, terus tiba-tiba sampai rumah capek, buru-buru, ternyata muter gini. Waktu itu ada telenovela jam 5 sore itu, ternyata dia mau nonton telenovela, itu film menang. Kita percaya bahwa oh itu film yang bagus, oke kita bikin film kayak gitu sekarang, yang surprise, yang penuh kejutan, yang lucu. Kita kirim lagi, nggak menang. Oh ternyata film yang bagus sudah beda lagi. Sekarang film yang bagus itu kita cari terus. Jadi kita memang tidak boleh egois hanya tahu apa yang terjadi di komunitas kita. Kita cari terus film yang baik itu seperti apa, sampai kemudian dan kita harus cari. Kalau misalnya waktu saya terus tiba-tiba wah film pendek itu kalau di Jakarta itu selalu kalau nggak ngomongin tentang seks, tentang rock and roll, tentang pokoknya tentang kenakalan gitu. Saya dan teman-teman justru membuat sebaliknya. Kita ngomongin tentang nasionalisme, kita ngomongin tentang film itu menang akhirnya. Nah dari situ tuh film itu tidak akan kuat, tidak akan menang kalau kita tidak membaca film yang lain. Nah mungkin itu yang terjadi di teman-teman sekarang. Saya coba tanya, film pendek terbaik di Indonesia sekarang apa? Misalnya, teman-teman harus tahu. Saya
Caranya di mana? Caranya gimana? Ada festival, ada Piala Citra misalnya. Siapa yang dapat film pendek terbaik? Filmnya siapa? Cari cara, tanyain gimana cara mendatangkan. Tanya Mas Kris, pasti tanya saya. Oh saya ada aksesnya, datangkan ke sini tonton. Oke, ini film pendek terbaik 2015. Oh kayak gini. Gak apa-apa, akhirnya orang-orang mengarah ke situ. Terus nanti oh ternyata enggak. Tapi kita tahu bahwa lawan kita siapa. Kalau menurut saya melihat film-film Temanggung sekarang ini jelas pembuat filmnya sangat tidak update dengan film sekarang. Padahal jelas film itu berkembang terus. Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita tahu. Misalnya kalau misalnya ngomongin film lokal, film saya baru saja membuat film yang juga pemainnya nggak kayak dibayar, yang juga filmnya dengan biaya yang sangat rendah, film yang tidak diputar di bioskop, film yang hanya diputar dari komunitas ke komunitas, dan film itu menang film terbaik Indonesia di Piala Citra. Siti, nama orang Siti. Siti saja nggak tahu. Itu film terbaik 2015. Baru menang. Pemainnya juga belum tahu. Pemainnya nggak terkenal sama sekali. Pemainnya nggak terkenal semuanya, nggak ada yang terkenal, semuanya nggak ada yang dibayar. Filmnya hitam putih. Filmnya cuma syuting nggak sampai 6 hari. Tapi karena diputar di beberapa komunitas, karena dapat apresiasi bagus, kemudian pihak FFI meminta untuk mendaftar dan menang. Film itu sekarang menjadi spirit anak-anak muda komunitas bahwa film yang bukan bioskop bisa menang. Nah, kalau sampai film seperti itu aja teman-teman tidak mengakses, tidak tahu, berarti itu masalah. Karena film itu tidak bisa asik sendiri. Kita ini, Temanggung ini adalah bagian dari sinema dunia gitu, yang harus tahu bahwa oh kalau film Amerika sekarang lagi kayak gitu, oh kalau film udah kayak gitu-gitu tuh, apalagi sekarang ada YouTube. Jadi menurut saya semangatnya di Temanggung ini saya salut sekali. Itu yang terjadi pada seperti halnya saya dengan teman-teman di Jogja waktu itu. Waktu itu teman-teman di Jogja biasanya sama kayak Bapak tadi. Sampai akhirnya kita putuskan untuk oke, kita harus bikin festival. Dan festival itu Desember kemarin sudah 10 tahun. Dari festival kita datangkan film-film dari beberapa negara, kita tanya siapa yang punya akses untuk diputar di situ. Akhirnya teman-teman di Jogja tahu, oh film Asia sekarang seperti apa ya yang bagus. Tapi itu akhirnya berkembang. Ada culture, ada budaya. Itu yang saya sampaikan, dari budayanya nol sampai kemudian ada budaya yang kuat di Jogja sekarang. Nah, itu tidak tumbuh karena ayo saya pengen main film, ayo saya enggak, tapi tumbuh untuk karena saya percaya bahwa Jogja ini kalau muncul di peta film nasional harus jadi kekuatan tersendiri. Gitu. Jakarta itu juga sangat kuat dengan film industrinya, itu sangat tidak salah gitu. Bahwa teman-teman di Jakarta itu bermain film, hidup dari film dibayar, itu nggak salah. Karena culture-nya seperti itu. Nah, Temanggung ini seperti apa? Harus teman-teman yang menemukan. Di festival kami yang sudah 10 tahun ini, setiap tahunnya selalu dihadiri oleh minimal 70 komunitas dari se-Indonesia. Kita diskusi untuk saling tahu, saling update, mereka sedang bikin apa, mereka sedang apa. Nah, problem saya dengan teman-teman di Temanggung lihat filmnya, bukan pada filmnya oke, itu film yang seperti anak-anak yang lain lakukan, tapi film-film ini muncul karena tidak update dengan film yang lain gitu. Jadi justru semangat tidak dibayar, semangat tidak punya ruang pemutaran, itu justru harus muncul menjadi semangat perlawanan yang bahkan anak-anak di daerah lain susah sekali gitu, untuk melawan apa, siapa yang dilawan, dan di sini sudah ada gitu. Untuk diskusi seperti ini yang dia hadir sebanyak ini pun ini udah luar biasa sekali, udah energi yang luar biasa sekali. Tapi selanjutnya adalah bagaimana agar energi yang besar ini kemudian bisa bisa terdiscover, istilahnya bisa muncul gitu. Nah, menurut saya itu sekarang benar bahwa teman-teman ini baru ada di tahap sadar produksi, senang untuk membuat.
bahwa film tapi belum sadar distribusi gitu, pendistribusinya belum, dan menurut saya tidak harus meminta bantuan orang lain. Iya, harus sendiri dan harus muncul, misalnya entah itu lewat YouTube, entah itu lewat pemutaran berjejaring dengan komunitas yang lain gitu, entah itu justru mendatangkan film-film tadi yang dianggap bagus tadi itu, cari infonya, pilih 5 atau 10 film pendek. Saya bisa tuliskan film pendek apa aja yang dianggap ini paling bagus di Indonesia, karena itu yang menjadi referensi teman-teman. YouTube itu terlalu luas, aksesnya terlalu luas. Jadi kalau misalnya kita nonton YouTube, belum tentu kita tahu, oh ini sebenarnya kualitasnya seperti apa ya. Tapi kalau film-film ini, suka atau tidak suka, ini film sudah menang di mana-mana. Artinya, oh film yang dianggap dibaca dengan bagus oleh kritikus, oleh penonton, oleh pers, atau media, wartawan misalnya, itu film-film yang diakui itu seperti ini. Kenapa? Itu bisa dibahas. Nah, menurut saya penting sekali untuk membaca itu, agar kemudian film yang ada di Temanggung ini bisa kemudian ada lawannya, ada sparringnya. Gitu. Lawannya itu tidak hanya komunitas yang lain di Temanggung, tapi lawannya adalah teman-teman yang lain di Indonesia ini yang filmnya dianggap berkualitas. Dan saya yakin kalau teman-teman nonton film-film itu, saya yakin ada 1 atau 2 orang yang merasa, wah kalau cuma kayak gini bisa nih aku bikin deh, gitu. Aku bikin. Tapi tahu bahwa pencapaiannya itu akan seperti apa sih? Nah kalau teman-teman yang sekarang ini tidak punya musuh gitu, jadi itu komunitas lain buatnya juga masih kayak gitu. Terus pemeran yang tadi yang harusnya tua juga masih muda. Kalau itu hanya dikasih stimulus aja, dikasih reference aja. Jadi kalau menurut saya forum-forum seperti ini penting gitu untuk kita bisa bisa mengakses itu sesuatu yang referensi-referensi itu, karena pada dasarnya penting banget gitu membuat film itu hubungannya dengan menonton film, mengenali siapa pembuatnya gitu. Kalau misalnya kita di Temanggung, otomatis Temanggung adalah bagian dari Indonesia. Kenali siapa orang-orang di balik film Indonesia, pemainnya, sutradaranya, siapa sutradara terbaiknya, siapa film terbaiknya, siapa kamera dan sebagainya. Itu penting untuk mengenali itu. Jadi bikin film itu nggak hanya membuat film, tapi juga kayak nonton film, kenal dengan siapa pembuatnya, punya bukan idola, tapi kalau punya visi gitu. Saya itu kalau film sukanya filmnya si A karena filmnya kayak gini. Jadi itu kan hubungannya dengan referensi. Jadi menurut saya penting sekali untuk itu, dan sebenarnya tidak harus kemudian dari Jakarta, tidak harus meminta bantuan, itu nggak harus, tapi akses dari misalnya kayak gini. Saya bisa datang ke sini itu kan karena jaringan itu, tiba-tiba ada Mas Kris gitu yang nggak kayak gitu, itu misalnya bisa diakses, bisa ditanya, misalnya mau muter film yang bagus seperti apa, bisa nanya saya kalau nggak tahu saya bisa nanya ke yang lain dan sebagainya. Tapi penting untuk rutin di sini untuk menonton film-film yang dianggap berkualitas itu. Jadi kalau bagi saya itu jangan misalnya melihat pembuat film seperti saya, seperti Bu Dewi, itu jangan melihat sekarang hasilnya itu kan kerja dibayar. Enggak, semuanya itu pasti punya proses. Ada yang proses dari sekolah, ada yang prosesnya berpuluh-puluh tahun di film pendek seperti saya yang juga tidak dibayar, yang juga patungan gitu, yang juga kesulitan untuk mendapatkan penonton gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah yang saya lihat sekarang itu kalian punya semangatnya gitu. Yang kedua adalah jangan malu untuk mempertontonkan filmnya dan mendapatkan feedbacknya gitu. Misalnya, film ini jelek karena seperti ini misalnya. Coba terus karena nantinya pasti saya yakin dari satu generasi ini ada 1-2 yang memang itu sudah sangat cukup, yang memang berbakat, yang memang kemudian bisa membuat sesuatu yang bisa menumbuhkan semangat untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi buat saya justru penting sekali untuk teman-teman di daerah seperti saya di Jogja pada waktu itu,
dan juga teman-teman di Temanggung yang waktu itu di festival saya juga ada teman-teman dari Sumbawa, dari Riau, dari Surabaya, dari Bogor itu datang gitu yang punya semangat yang sama. Jadi penting sekali untuk justru membuat karya-karya yang sangat kuat dari daerah itu gitu. Jangan justru kayak standarnya itu harus membangun standar sendiri yang kemudian sinema di Temanggung ini menjadi kuat dan menjadi berkarakter gitu. Terima kasih. Luar biasa Pak, luar biasa Pak, luar biasa. Ya acara hari ini ada Mas Iva, ada Mbak Dewi Irawan, ya tokoh aktor aktris luar biasa. Satu kehormatan yang besar ya. Satu kehormatan yang besar. Temanggung kedatangan aktor dan sutradara indie yang kuat.